Halo Mas Sofyan. Halo, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Waalaikumsalam. teman-teman. Halo Mas Ferdi. Oh ini saya lagi Halo nulis Mas. judul, tapi ini kayaknya Oh ya, error nih. oke. Oh, belum muncul ya. Oke, kita langsung aja ya Mas kayaknya. Oke, Oke, boleh. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pasar Modal Syariah. Kali ini kita kembali live bersama dengan Spring Investment Indonesia ya. Di sini ada Mas Ferdi. Boleh Ya, diperkenalkan dulu Mas? iya. Eh, Nama saya Ferdiansyah Putra. Saya dari Ispring Investment Indonesia. Saat ini saya anggota dari Unit Pengelola Investasi Syariah. oh, Gitu. oke. Di sini kita akan membahas ini ya Mas tentang reksadana syariah offshore. Nah ini Offshore. mungkin teman-teman Betul, seperti jadwalnya eh, kemarin. kayaknya agak asing nih sama yang namanya reksadana syariah offshore nih. Nah mungkin apa ya, banyak followers kita yang baru juga mungkin apa Hmm, sih reksadana? Kita bahas dulu dari awal aja ya Mas. Reksadana itu apa boleh, sih? boleh. Ya, jadi kalau reksadana itu sebenarnya produk keuangan di mana investor mengumpulkan dananya menjadi satu. Nah, kemudian dananya diserahkan kepada pihak lain. Oke. Nah, siapa nih pihak lainnya? Pihak lainnya itu manajer investasi, perusahaan seperti Spring Investment Indonesia, gitu. Hmm. Jadi dititipkanlah dananya ke kita. Nah, sama kami Spring Investment Indonesia. Nah, kita itu akan investasikan ke berbagai instrumen investasi seperti Hmm. saham, obligasi, pasar uang, gitu. Nah, jenis reksadananya itu menentukan kemana uang kita akan diinvestasikan. Misal, jenis reksadana saham. Ya, nanti duitnya akan diinvestasikan ke saham. Minimum 80% dari produk tersebut, reksadana saham tersebut, akan diinvestasikan ke saham. Dua puluh Oh ya. persennya bisa macam-macam. Bisa bisa apa namanya? Bisa obligasi, bisa pasar uang. Oke. Nah, saya sempat uh, uh, kemarin ngelihat ada yang nanya di IG-nya Pasar Modal Syariah, apa nih bedanya reksadana sama saham gitu kan. Oh ya. Ya sebenarnya kalau kalau reksadana itu wadah untuk investasinya, sementara kalau saham itu akan dibeli sama reksadana tersebut. Seperti Hmm. itu. Jadi mungkin ya kan, ya memang harus diakui lah bahwa uh, produk reksadana ini belum terlalu terkenal di Indonesia gitu kan. Dan investor pasar modal sendiri kurang lebih baru 2 juta orang ya kan, dan memang uh, kalau kita lihat kan dari dulu memang promonya kan harus kita akui dari dulu itu kita cuma promonya nabung 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 gitu kan, tidak pernah Iya, tuh iya, invest iya. invest invest gitu kan, baru 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 belakangan lah, baru Oh belakangan iya, bahwa iya. investasi itu apa namanya memang sebenarnya dibutuhkan juga gitu. Dan Hmm. memang untuk uh, investasi yang paling nyaman bagi istilahnya kalau anak sekarang newbie newbie nih di pasar modal itu memang lebih nyaman bisa masuknya adalah melalui dana, karena memang kalau reksadana kan diserahkan kepada manajer investasi yang memang sehari-hari menghadapi dinamika di pasar modal. Kalau Hmm. dia langsung invest saham ataupun obligasi, kalau saham ya analisanya dilakukan sendiri ya kan. Dari contoh di Indonesia kurang lebih ada 600 lebih emiten yang apa namanya sahamnya bisa diperdagangkan. Ya pilih sendiri Oh gitu. Ya iya. apa namanya? Pilih sendiri dari 600 itu, pilih sendiri deh mana yang mau diinvestasikan, kan ribet lah ya. Oh Karena iya, iya. memang kalau namanya investasi saham itu nggak bisa apa namanya asal tebak, nggak bisa.
investasi pasar modal, salah satu cara termudah dan paling efisien, paling efektif untuk start awal itu bisa ke reksadana. Gitu. Oh iya. Kalau misalnya reksadana syariah itu yang berarti instrumen atau efek-efeknya itu yang tidak bertentangan syariah, betul kan? Kalau yang itu. Betul, ya. Jadi memang kalau reksadana syariah itu ya, reksadana itu kan tadi kan seperti saya bilang tadi kan, reksadana ya wadah investasi untuk di pasar modal agar nanti apa namanya pemilihannya tergantung dari kesukaannya nasabah tersebut masing-masing. Nah, kalau reksadana syariah berarti pengelolaan reksadana tersebut sesuai dengan kaidah-kaidah syariah. Karena kan ada saham-saham tertentu yang tidak bisa diinvestasikan, ya kan? Misal kalau saham ada misalnya ada saham di Indonesia tuh multi bintang, dia produsen alkohol, ya itu tidak bisa secara syariah, gitu kan? Oh, iya. Ada apa namanya? Ada kriteria-kriterianya untuk saham syariah. Misal salah satunya adalah tadi bisnis, dari bisnisnya, ya kan? Dari bisnisnya sendiri itu dilihat apakah dia sesuai syariah apa enggak. Misalnya ya tidak boleh memperdagangkan apa namanya alkohol, ya kan, barang-barang konsumsi haram, ya kan. Lalu bukan perbankan konvensional yang memang bisnisnya mostly sekitaran ya apa namanya berseputaran di ribawi lah, gitu Oh iya. kan. Nah, ya kan. Nah, kalau di luar negeri, kebetulan ini kan reksadana offshore ya. Nah, kita melihat waktu itu di dokumentasi kriteria syariahnya, untuk saham-saham luar negeri, ternyata saham-saham luar negeri itu kan sebenarnya pasar modalnya udah jauh ya, udah jauh lebih bagus lah, Iya, iya. ya kan? Ada industri weapon dan defense. Weapons itu senjata, industri pertahanan, misalnya produsen tank gitu. Itu tidak bisa diinvestasikan secara syariah juga. Secara syariah dia tidak masuk. Oh iya. Ya kan? Jadi kalau di luar negeri ada nama perusahaannya namanya Raytheon Technology. Raytheon Technology itu produsen misil. Hmm. Nah, itu nggak bisa diinvestasikan tuh, Oh gitu. ya kan? Itu nggak bisa diinvestasikan. Apa namanya? Ternyata kalau di Indonesia kan jarang ya perusahaan apa namanya hampir tidak ada mungkin ya, industri mungkin saya nggak pernah dengar industri weapon and defense itu. Tapi kalau di luar negeri itu gede, ada seperti ya tadi Raytheon Technology, ya kan, produsen misil dia. Mungkin ada perusahaan di luar negeri juga yang menghasilkan peluru gitu, ya itu juga tidak bisa diinvestasikan. Oh gitu. Gitu. Jadi tidak. Nah, lalu itu dari sisi bisnisnya. Lalu dilihat juga kalau memang bisnisnya secara syariah sudah oke, nah dilihat juga keuangannya. Karena gini kan, bisa aja perusahaan tersebut secara bisnis syariah tapi minjem duitnya, minjem modalnya itu pakai konvensional, pakai utang yang ribawi. Nah, itu nggak bisa Hmm. juga, ya Oh kan? iya. Kalau di luar negeri hutang ribawi itu tidak boleh lebih dari 33% dari total asetnya Oh dibandingkan dengan total asetnya, ya kan? Nah, kalau di Indonesia lebih loose, lebih lebih apa namanya tinggi ya. lebih besar, lebih Lebih apa? tinggi apa namanya uh, apa namanya lebih luas lah, lebih 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 longgar jadi ya. utang ribawinya lebih longgar. Utang ribawinya itu boleh sampai 45% kalau di Indonesia gitu. Nah ini Nah, ngomongin, tapi oh ya, kan apa namanya semangatnya kan sama ya. Maksudnya semangatnya bahwa utang. halo Mas, oke, ada lagi ya, udah nyambung lagi. Ya udah. Oke, nah ini ngomongin reksadana syariah. Reksadana syariah ini Hmm, kan ada yang namanya peraturan OJK, POJK nomor betul. 33 tahun 2019 nih. Nah, tentang Ya, penerbitan dan persyaratan reksadana syariah. Nah, berarti di betul. Indonesia ini kan baru-baru banget ya tentang reksadana syariah. Nah, ini terus Nah, bagaimana Spring Indonesia melihat dampak positif nih dari POJK tersebut menjadi dasar penerbitan reksadana syariah terhadap industri reksadana syariah di Indonesia?
Ya, Jadi ya kayak gitu. kalau kalau kita lihat sih karena dengan adanya POJK 2019, Mas, kita melihat bahwa dengan POJK tersebut kita bisa menawarkan apa namanya tawaran investasi yang lebih lebih luas lah. Seperti itu. Salah satunya adalah dengan POJK tersebut diperbolehkan kita mengeluarkan reksadana yang 100% bisa berinvestasi ke luar negeri. Oh ya. Seperti itu. Jadi memang kalau kita lihat sih ya bisa melengkapi kebutuhan nasabah sekarang ini terkait dengan POJ 19 tersebut. Karena dengan harus diakui bahwa syariah itu kan sahamnya itu terbatas, Mas. Iya ya. Sudah sahamnya nggak perusahaannya juga tidak boleh yang ribawi, itu semakin kecil lagi. Lalu uh, kalau sudah tidak apa namanya bisnisnya juga sudah masuk kriteria, harus dilihat lagi kan, apa namanya profil keuangannya, apakah dia lebih banyak yang utang ribawinya atau lebih sedikit gitu kan. Kalau tidak, ya meskipun bisnisnya secara syariah benar, tapi kan rasio keuangannya juga harus dilihat. Nah, itu semakin memperkecil pilihan sahamnya. Jadi dengan POJK 33 2019 ini sebenarnya menjadi membuka peluang sebesar-besarnya bagi apa namanya bagi investor di Indonesia untuk bisa apa namanya memiliki akses ke saham-saham di luar negeri gitu. Oh gitu ya. Terus ini mengenai tambahan produk seperti apa yang udah Espring Indonesia lakuin nih berdasarkan POJK tersebut tentang reksadana syariah. Ya, dengan adanya tersebut kita sudah dua kali mengeluarkan reksadana apa namanya reksadana yang investasinya berbasis. Jadi ada reksadana Spring Asia Pasifik, lalu yang baru-baru ini yang akan kita bahas sekarang itu adalah reksadana Greater China. Seperti itu. Jadi dua reksadana tersebut yang apa namanya lahir karena didasarkan adalah oleh POJK tersebut. Gitu. Jadi karena memang kami melihat nampaknya seharusnya dengan terbitnya PO tersebut sebenarnya menjadi dasar untuk agar kita bisa memperluas layanan. Dan menurut kami dengan expertise yang ada di Spring, reksadana offshore yang memang kalau kita lihat sih dibutuhkan untuk jangka panjang untuk diversifikasi ke nasabah. Seperti itu. Oh iya, jadi tadi kan nyebutin reksadana offshore. Nah mungkin teman-teman belum ada yang tahu nih reksadana offshore itu apa ya? Detailnya tuh kayak gimana sih? Oh iya. Nah, kalau reksadana offshore itu secara peraturan ya dari POJK 33 2019 ini bahwa reksadana offshore atau bahasa di peraturannya adalah reksadana syariah yang berinvestasi ke luar negeri, berbasis efek syariah luar negeri, yaitu reksadana syariah yang dimana minimum 51% dia akan invest ke luar negeri. Minimum 51%. Berarti kalau minimum 51%, berarti maksimalnya seluruh total dana dari reksadana tersebut sebenarnya bisa berinvestasi ke luar negeri. Seperti itu. Nah, 100% ya? luar, betul, 100%. Kalau yang konvensional kan nggak bisa 100%, ya Oh, kan? Yang cuman hanya saat ini peraturan eh, yang ada di Indonesia hanya reksadana syariah yang diperbolehkan untuk investasi 100% hmm. apa namanya ke luar negeri. Seperti itu. Nah, investnya ke negara mana aja. Jadi amanat dari POJK 33 nomor 2000 POJK 33 tahun 2019 ini adalah negara-negara yang memang menjadi anggota IOSCO dan Hmm. serta telah menandatangani secara penuh MMOU-nya. Itu. Oh iya. IOSCO itu adalah International Organization of Securities Commission. Jadi sebenarnya dengan dia menandatangani penuh kalau ada yang menandatangani penuh uh, MMOU dari IOSCO tersebut sebenarnya bisa dibilang bahwa uh, mereka lebih transparan, mereka jauh lebih Hmm. transparan gitu dan pertukaran informasinya bisa dijamin lah gitu. Jadi hanya negara-negara yang termasuk anggota IOSCO
dan secara penuh menandatangani MMOU dari IOSCO tersebut. Karena amanatnya dari sini, amanat dari POJK-nya tersebut seperti itu. Nah, memangnya ada, Fer, negara yang tidak menandatangani secara penuh MMOU-nya ada, ya kan? Salah satunya adalah Filipina, Oh, begitu. benar. Tadi saya sebutkan bahwa betul. Tadi saya sebutkan kita ada dua reksadana syariah Pasifik dan satu lagi adalah reksadana Greater China. Nah, reksadana Asia Pasifik itu sebenarnya bisa investasi ke Filipina, ya kan? Tapi Filipina itu tidak menandatangani MMOU-nya secara penuh. Gitu. Jadi kita tidak bisa berinvestasi ke Filipina. Gitu. Jadi kriterianya itu apa namanya negaranya kemana aja, negara-negaranya yang sudah anggota IOSCO dan juga tujuan negaranya ya. Kalau ini tujuan negaranya, lalu tentunya merupakan negara-negara anggota IOSCO dan juga sudah menandatangani MMOU-nya. Jadi kalau dia tidak menandatangani secara penuh MMOU-nya, kita tidak bisa invest ke sana. Oke. Terus kalau ini di Gitu. Spring sendiri Dewan Pengawas Syariah itu kayak gimana nih? Pengelolaan reksadana Oke, berbasis syariahnya. ya. Kalau untuk Dewan Pengawas Syariah sendiri memang kan diamanatkan dari POJK 33 2019 itu sendiri kan. Jadi POJK 33 2019 ini untuk setiap perusahaan manajer investasi yang mengeluarkan reksadana syariah tentunya itu wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariahnya gitu kan. Nah, Dewan Pengawas Syariah itu bisa adalah orang-orang profesional yang memang tugasnya yang mengawasi pengelolaan syariah di suatu manajer investasi. Tapi tidak hanya di manajer investasi aja, tapi sebenarnya di perbankan juga ada dewan pengawas syariahnya, di asuransi juga, kan? Karena mereka yang akan mensupervisi seluruh kegiatan syariahnya. Nah, tentunya kalau dalam pengelolaannya ya mereka akan mensupervisi seluruh universe saham-saham pilihan yang ada seperti itu. Jadi pilihan saham-saham yang memang diperuntukkan bagi nasabah, ya, bagi manajer investasi untuk diinvestasikan, mereka yang melakukan apa namanya pengesahan untuk daftar efek syariah gitu. Karena kami di Ispring ya di kita ini kita mengeluarkan daftar efek syariah, ya kan? Nah, daftar efek syariahnya mengacu kita ambil dari suatu indeks di luar negeri, apa namanya, suatu indeks yang memang indeks yang misalnya untuk Greater China ya tentunya Greater ya apa namanya indeks yang kurang lebih menggambarkan universe dari reksadana tersebut seperti itu. Jadi kita pilih ya kan dan itu kita ajukan ke Dewan Pengawas Syariahnya tiap 3 bulan diperbaharui. Gitu kan. Karena kan profil perusahaan itu bisa ganti. Bisa satu waktu dia bisa syariah. Satu waktu kalau utangnya yang ribawinya lebih gede, ya dia nggak jadi syariah, ya kan? Oh iya. Dan itu di-review setiap 3 bulan. Gitu. Jadi mau tidak mau ya 6 bulan apa atau 3 bulan? namanya akan ada perubahan. Kalau Ya, kalau kalau untuk dengan daftar efek syariah kalau tiga bulan. Kalau itu 3 bulan. Kalau yang Indonesia punya itu memang 6 bulan. oh gitu ya. Betul. Kalau di Harusnya cuma kita 6 bulan doang yang di Indonesia. betul, kalau Indonesia 6 bulan. Kalau di kita diperbarui daftar efek syariah itu setiap 3 bulan. Jadi Oh, daftar efek syariah terbaru itu keluar di bulan Maret, Juni, lalu di bulan September, nanti habis itu baru di Desember. Gitu. Jadi sebenarnya ya apa namanya semangatnya kan dengan adanya DPS ini memastikan bahwa nilai-nilai syariahnya juga tetap ada seperti itu. oh, iya. Terus kalau kenapa sih Ispring lebih memilih menerbitkan reksadana syariah di luar negeri? Kenapa tuh, Mas? Kenapa Ispring menerbitkan reksadana SIS Oh ya, efek berbasis luar negeri syariah. ya, Oh reksadana ya. offshore gitu kan? Ya karena memang kita melihat bahwa kami ingin memberikan solusi yang efektif dan juga efisien bagi nasabah yang memang berfokus investasi ke jenis reksadana syariah saham. Karena memang pilihan di Indonesia itu sangat terbatas, Mas.
gitu kan. Jadi kita ngelihat bahwa batas ya apa namanya di Indonesia itu kan pendorong indeks dalam beberapa tahun itu kan sebenarnya saham-saham perbankan seperti Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BCA, ya kan, Bank BTN gitu kan. Nah, itu nggak bisa masuk di reksadana syariah, ya kan? Jadi kita kehilangan momentum sebenarnya, ya kan, saham-saham syariah tersebut gitu. Jadi menurut kita karena memang terbatas, sehingga kalau kami melihat bahwa solusinya untuk investor di Indonesia yang mau tidak mau adalah memperluas apa namanya jangkauan investasinya. Gitu. Makanya kita meluncurkan dua reksadana, yaitu satu Aspak yang terbaru, ya kan, itu adalah Greater China, seperti itu. Apa ya? Terus kan kalau reksadana itu fungsinya buat mendiversifikasi juga kan ya? Betul, modifikasi. Iya. Nah, kalau emang penting ya kita invest di selain di Indonesia, kita invest reksadana di luar negeri gitu kan? Oh, oke. Begini Mas, ini kita nanti saya kasih contoh pakai analogi aja deh. Gitu. Oke. Kenapa diversifikasi itu penting? Jadi teori dasar investasi kan kita seharusnya bilang kalau setiap investor itu harus diversifikasi, ya kan? Terutama equity lah, apalagi equity, ya kan? Equity itu kan mengandung risiko, Mas. Invest di equity itu kan kita dihadapkan oleh risiko yang sebenarnya secara apa namanya teori itu sebenarnya cukup tinggi untuk invest ke saham, ya kan? Nah, mau tidak mau kita harus kelola risikonya, nggak, ya kan? Ya mau tidak mau kalau ada kita invest ke barang risiko mau tidak mau harus mengelola risikonya. Nah, cara kita mengelola risiko itu mau tidak mau harus mendiversifikasi. Jadi harus kita pecah investasinya ke berbagai macam, ya kan? Logikanya begini. Ini Mas Sofyan bisa bayangin. Mas Sofyan saat ini cuman memiliki bisnis es batu, ya kan? Iya. Ketika musim panas, ya kan, bisnis es batu Mas Sofyan pasti dicari orang. Pasti laris manis. Udah pasti deh, ya kan? Nah, apa yang terjadi ketika di Indonesia kan nggak cuma musim panas saja, ya kan? Ya kadang-kadang musim hujan gitu kan. Nah, apa yang terjadi ketika musim hujan terhadap bisnis es batunya Mas Sofyan? Mau tidak mau kan saya cukup yakin revenue-nya pasti turun, pendapatannya pasti turun, keuntungannya juga pasti turun. Udah dingin-dingin malah minum es gitu kan ya. Ya kan, ya nggak mau, kan agak jarang juga orang udah dingin-dingin, kehujanan, minum es. Saya jarang lihat tuh, gitu kan. Udah pasti pengennya yang dingin-dingin, apa namanya, ketika hujan ya pengennya yang hangat-hangat. Nah, berarti dari bisnis es batunya Mas Sofyan itu akan mengalami tantangan yang cukup berat ketika ya bisa jadi sih berat gitu kan. Ketika musimnya berganti dari musim panas ke musim apa namanya musim hujan. Dan, nah karena musim hujan nggak laku nih es batu, ya kan. Bisa jadi mas musim hujan rugi mulu. Iya. Nah, gimana nih? Ini gimana nih? Ya kan ada risikonya. Bisnis es batunya kan ada risiko ketika terjadi perubahan musim. Nah, alangkah baiknya sebenarnya Mas Sofyan, ya kan, dari untung es batu yang dulu-dulu, gimana kalau diversifikasi bisnis? Nggak cuman bisnis es batu, tapi sekarang bisnis payung misalnya. Payung. Oh iya. Yang dimana ketika musim hujan, permintaan payung pasti tinggi. Pasti tinggi dong. Ya siapa juga mau basah-basahan kan? Pasti orang butuh payung, gitu kan. Tapi ketika musim panas, permintaan payung ya nggak banyak gitu, ya kan. Memang ada juga yang butuh payung ketika terik-terikan matahari, tapi kan apa namanya tidak sebanyak musim hujan tentunya permintaan. Jadi kalau Mas punya bisnis es batu dan bisnis payung, maka ketika musim berganti kan usahanya kalau di total relatif stabil, ya kan. Nah, logikanya
logika yang sama juga kita bisa aplikasikan ke pasar modal, ya kan? Kalau kita hanya invest ke Indonesia, Indonesia ada apa-apa, ya kan? Ya, nggak apa namanya. Sementara aset kita fokusnya hanya di Indonesia, ketika terjadi risiko terhadap Indonesia, ya goyang lah Oh, hasil yang lain. investasinya, ya kan? Nah, alangkah baiknya kalau misalnya memang kita punya apa namanya akses ke investasi ke luar negeri, ya mau tidak mau, ya alangkah lebih baiknya, ya kan, dengan pakai prinsip tadi bisnis es batu dan bisnis payung, ya kita juga apa namanya, kalau memang ada kesempatan ya alangkah lebih baiknya kita berinvestasi ke luar negeri, gitu sih. Jadi apa namanya, uh, itu untuk diversifikasi. Jadi diversifikasi itu tidak hanya bisnis, theoretically. Dia diversifikasi itu juga secara geografis gitu kan. Karena bisa jadi contoh nih di Indonesia tahun 98 krisis gitu. Di Amerika Serikat ya kan, ya kan sementara di Amerika Serikat seperti itu kan. Iya, iya, Jadi kalau benar. misalnya kita punya pada tahun 98 kita punya investasi di Indonesia, ruginya ancur-ancuran. Tapi kalau kita ada investasi juga di Amerika Serikat, ya tenang-tenang apa namanya, ruginya ya tenang-tenang aja. Tapi kalau kita konsolidasikan jadi satu kan sebenarnya investasinya jadi lebih stabil, kurang lebih seperti itu. Jadi apa namanya, itulah logikanya kenapa paling tidak kita harus mendiversifikasi investasi yang saat ini kita punya secara baik, secara bisnis maupun secara geografis. Gitu. Oke, Karena mungkin. Oh ya, bagaimanapun juga boleh. saham itu kan ada risikonya kan. Oh ya. Jadi cara mengelola risikonya ya mau tidak mau harus mendiversifikasi. Tidak hanya bisnisnya, kalau bisa apa namanya negaranya juga harus didiversifikasi. Oh, ya. Gitu. Terus Ispring ini pada tahap awal mempersiapkan reksadana berbasis syariahnya kayak gimana persiapannya? Tahap awalnya itu. Ya, awalnya kita coba melihat kebutuhan nasabah sih sebenarnya. Jadi kita lihat dulu ini gimana sih kebutuhan nasabah, apa sih yang dibutuhkan gitu kan. Dan kalau kita lihat memang di awal sebenarnya investor syariah di Indonesia itu cukup punya tantangan untuk investor saham syariah di Indonesia sebenarnya cukup tantangan karena pilihannya sangat terbatas. Jadi mau tidak mau apa namanya, kita setelah kita lihat-lihat alangkah baiknya kita menyiapkan fund yang memang offshore seperti itu. Nah, lalu setelah itu kita siapin back office-nya, ya kan? Apa namanya? Agreement-nya kalau kita transaksi dari Indonesia ke apa namanya? Misalnya Greater China ini. Marketnya kan investasi ke Taiwan, ke Hong Kong, bahkan ke Cina daratan gitu kan. Gimana caranya investasi ke sana, ya kan? Dokumentasinya seperti apa, pencatatannya seperti apa, itu secara back office itu harus beres gitu kan, dimungkinkan untuk invest ke sana. Baru itu setelah udah memang dimungkinkan, ya kan, sudah beres semuanya, habis itu kita tentukan universe-nya, ya kan. Apa sih itu? Dari tadi saya disebutin universe. Universe itu apa? Ya kan, kita bayangkan reksadana itu adalah makanan, ya kan, makanan dari sebuah restoran, ya kan. Nah, sementara manajer investasi, fund manager itu adalah kokinya, maka universe itu adalah kurang lebih bahan bakunya, Hmm, kurang lebih bahan-bahan baku yang bisa menjadi pilihan dari fund manager untuk dipilih-pilih agar menciptakan makanan yang enak. Dalam hal ini untuk menciptakan kinerja fund yang bagus, gitu sih. Apakah jadi universe itu adalah daftar dari seluruh saham-saham yang bisa dibeli oleh fund manager. Apakah dia mau beli semuanya atau tidak itu terserah, seperti itu sih. Nah, eh, habis itu ya baru kita kita pasarkan sih. berarti kan tadi udah dua ya produknya tuh. Betul. Karena yang terbaru ini kan yang kenapa sih milihnya Greater China gitu? Emang ada apa sih dengan negara Nah, itu? ya kenapa Ispring Indonesia pilih Greater China gitu kan? Karena gini Mas, ceritanya adalah bahwa kalau kita lihat meskipun sekarang ada isu perang dagang lah,
ya kan, ada apa namanya, di China dibombardir dengan berbagai macam isu, dia katanya isu juga kemarin ada sempat clash dengan India, tapi kita melihat bahwa sebenarnya China itu sekarang sedang mempersiapkan namanya new economy-nya mereka, Oh gitu. ya kan. Jadi China itu jadi dulu dari tahun 78 sampai 78 79 Deng Xiaoping itu kan menyiapkan China sebagai pabrikan dunia memang. Jadi banyak mereka buka pabrik-pabrik luar negeri di sana gitu kan. Nah, itu tapi beberapa tahun belakangan mereka mencoba merubah profil negaranya dari eksportir, tapi apa namanya, new economy itu lebih ke inward, jadi lebih basis apa namanya, tujuannya itu konsumen luar negeri itu. Nah, sorry, konsumen dalam negerinya mereka. Oh Sorry, ya. bukan konsumen luar, konsumen apa namanya, konsumsi dalam negerinya mereka, yang dimana kelas menengahnya itu gede banget. Ya mereka Hmm. mereka 1 miliar lebih ya anggota, Iya apa ya. namanya, rakyatnya kan. Di Penduduk kita terbanyak kan cuma ya. seperempatnya gitu kan. Nah, itu gede banget gitu kan. Dan ya karena prestasi dari merubah perekonomiannya dari negara miskin tahun 60-an, lalu lari perekonomiannya dari tahun 79 sampai tahun mungkin beberapa tahun belakangan sebelum pertumbuhan perekonomiannya memang agak seret tapi masih cukup tinggi gitu kan. Lahirlah kelas baru menengah yang dimana konsumsinya juga cukup tinggi gitu. Jadi meskipun ada perang dagang, kami melihat sebenarnya dari new economy ini, ya kan, mereka punya potensi saham-saham yang memang dalam jangka panjang itu masih cukup bagus. Salah satunya ada Alibaba, ya kan. Oh, Alibaba itu pernah ngadain, kita semua tahu lah, pernah dengar namanya Singles Day. Itu dalam sehari Alibaba melakukan sel gede-gedean. Singles Day, saya kalau nggak salah tahun 2019 itu transaksinya kurang lebih 500 triliun. udah gede banget Singles tadi. Day, gede banget, ya kan. Lalu ada yang kalau sempat dengar namanya Tencent Gaming, Iya. ya kan. PUBG ya, PUBG. Kalau sempat apa namanya, gaming saya kurang tahu. Tapi kalau di Indonesia kan ada Mobile Legend. Ya Mobile udah. Legend itu dari Muntun, itu dari China juga, ya kan. Nah, jadi kalau kita lihat ada ya, dan sekarang China itu ekonomi nomor 2 di dunia. Ekonomi nomor 2 di dunia bukan lagi Jepang sekarang. Ya kan? Banyak yang berpikiran bahwa ekonomi dunia masih Jepang. Enggak. Ekonomi beberapa tahun belakangan ekonomi nomor 2 di dunia itu masih China. Dan pemanfaatan teknologi di China itu gila-gilaan. Ya kan? Kalau di kita orang kadang-kadang kalau bayar tol, tolnya belum keisi lah gitu ya, masih masih apa namanya, kita belum teknologi savvy lah. Kalau di luar negeri di China itu apa namanya, aplikasi teknologinya juga cukup tinggi. Dan kalau kita lihat juga mereka salah satu yang terdepan juga dalam pengembangan 5G, gitu, ya kan. Jadi kalau kita lihat sih sebenarnya ya mereka punya model new economy yang dimana memang pilihan nanti yang akan cukup diberikan manfaat cukup besar, yaitu adalah sektor di teknologi, konsumsi, healthcare, dan salah satunya adalah education. Gitu. Jadi kami melihat bahwa meskipun bagaimanapun juga China adalah negara ekonomi nomor 2 terbesar, secara fundamental ekonomi nomor 2 terbesar di dunia, dan kalau udah ekonomi segede gitu, opportunity-nya pasti gede banget. Iya. Dan gitu kita nggak mau ketinggalan. Dan bisa jadi dalam beberapa tahun ke depan mereka bisa menyalip Amerika Serikat sebagai ekonomi nomor 1 di dunia. Who knows? Gitu kan? Karena memang kalau dilihat trayektorinya ya bisa aja dalam beberapa tahun ke depan mereka menggantikan itu. Dan kalau memang sudah ada dan kita sudah punya fund, nasabah tinggal bisa mengakses market China, tidak perlu lagi datang ke China-nya, nggak perlu lagi datang ke Hong Kong, ke Taiwan, urus sana sini apa segala macam. Cukup apa namanya, dari Spring kita bisa apa namanya, nasabah bisa memenuhi kebutuhannya untuk apa namanya, untuk lebih luasnya, untuk investasi yang lebih luas. Terus mungkin bisa dijelasin spesifikasinya itu RDE Greater China itu kayak gimana tuh, Mas? Oke, untuk pengelolaannya kita dilakukan secara actively managed.
Oh ya. gitu kan. Jadi fund ini tidak passively managed ya. Pengelolaan fund itu bisa diklasifikasikan dua, ya kan. Pertama adalah actively managed, ya kan. Itu dia bisa ada yang terhadap indeksnya akan ada saham yang dibesarkan bobotnya, ada yang dikecilin, ya kan. Ada juga yang passively managed. Passively managed itu benchmarknya apa, ya udah ngikutin aja. Kalau ini fund ini enggak, fund ini lebih ke apa namanya, actively managed, ya kan, karena kami melihat bahwa kalau dengan actively managed ini bisa memberikan nilai tambah yang cukup cukup besar lah kepada nasabah, gitu. Eh, oke. Kalau ini yang tentang spesifikasinya kayak gimana tuh? Yang Spring Syariah Greater China ini yang baru diluncurin gitu. Apakah ini Maksudnya pakai untuk USD ya? oh Pakai ya, US USD dollar, berarti ya? ya Oh, jelas. betul. US dollar apa namanya, jadi bukan dengan China Yuan, gitu kan, Hmm. karena bagaimanapun juga uh, tidak terlalu banyak lah orang Indonesia punya aset dalam China Yuan, gitu kan. Mungkin lebih apa namanya, lebih menjangkau dan lebih mudah itu kita pakai apa namanya, US dollar. Nah, spesifikasinya seperti apa? Ya seperti saya bilang tadi bahwa ini investasinya hanya ketiga negara aja, gitu kan. Ini investasinya ketiga negara, yaitu ke China, Hong Kong, dan Taiwan, gitu. Nah, dasarnya apa? Seperti saya udah cerita tadi bahwa dasarnya adalah kalau kita ngelihat uh, potensial long term growth opportunity-nya dari market China, gitu. Jadi China itu ekonominya masih bisa tumbuh sekitar 6%-an dalam beberapa tahun terakhir. 6,5, 6 sampai kalau nggak salah 6,7%, untuk pertumbuhan ekonominya. Nah, yang even bahkan kena corona ini aja, ya kan, corona ini aja dia masih bisa memberikan ekonominya diperkirakan masih bisa tumbuh. Beberapa data sebelumnya masih ekonomi China itu meskipun kehantam corona ini paling tidak masih bisa tumbuh perekonomiannya. Jadi sebenarnya cukup resilient, ya kan. Plus untuk nasabah ini sebenarnya ya ini udah Syariah compliant ya, portofolio Greater China-nya, dan ini sebenarnya kita milih saham-saham yang value oriented. Jadi bottom up approach. Jadi pendekatan untuk ini bukannya top down, tapi kita bottom up. Jadi ada pengelolaan, mungkin saya jelaskan apa itu bottom up dan itu top down approach. Top down itu kita lihat pertama dari makroekonominya, baru habis itu turun ke pilihan sahamnya itu apa. Kalau ini enggak, kita pilihnya dari bottom up. Jadi kita pilih dari perusahaan-perusahaannya itu sendiri dulu, gitu kan. Jadi meskipun apa namanya, nanti baru kita analisa kondisi makronya seperti apa. Jadi kita akan pilih perusahaan-perusahaannya seperti apa, ya kan. Dan memang kita kita akan pilih saham-saham pertama yang memang bergerak dari akan mendapatkan dampak positif dari new ekonominya China itu sendiri, gitu. Terus apa sih manfaat utama invest di reksadana syariah berbasis efek luar negeri tersebut sih Mas? Manfaat utamanya gitu. Sorry, bisa diulang, Mas? Apa manfaat utama bagi investor dalam berinvestasi di reksadana syariah berbasis efek luar negeri tersebut? Manfaat utama ya. Ya. Seperti saya bilang tadi bahwa uh, dengan berdasarkan azas diversifikasi yang sudah tadi saya jelaskan bahwa secara umum sebenarnya ketika kita berinvestasi di pasar modal, ya kan, maka cukup penting untuk mendiversifikasi portofolionya gitu, Mas. Ya kan? Jadi utamanya memang adalah kita pengennya nasabah itu bisa punya akses investasi ke luar negeri gitu. Ada yang bilang nggak nasionalis dong kayak gini segala macam. Uh, Kalau menurut saya sih nggak juga ya, ya kan? Karena memang kan kalau memang kita mau nasionalis ya 80% invest di Indonesia aja, 20%-nya bisa invest ke China misalnya gitu kan. Jadi karena memang ada kami melihat bahwa khususnya syariah sebenarnya masih cukup penting untuk mendiversifikasi. Nah, kan lagi pula juga begini loh Mas. Tren industri di Indonesia kan dan luar negeri kan berbeda kan, tren Iya. industrinya gitu.
Di Indonesia yang bagus dalam beberapa tahun terakhir bisnis perbankan, ya kan? Yang dimana kalau kena COVID ya kena juga nih, apa Langsung namanya, merah turun semuanya ya. juga, ininya. Merah semuanya, nah, ya kan? Sementara di Sama China, berarti. ya kan? Di China kalau kita lihat struktur industrinya berbeda. Soalnya karena udah teknologi maju, saham-saham teknologi justru diburu ketika COVID-19 ini. Karena orang di stay di rumah, ya kan? Ya orang ngapain lagi kalau stay di rumah? Main game lah, ya kan? Hmm. Banyak konsumsi game naik, ya kan? Sementara di Indonesia kan nggak ada seperti itu kan. Jadi apa namanya? Kami cukup yakin bahwa dengan diversifikasi ini, ya kan? Dan cukup penting sebenarnya nasabah mendiversifikasi akan memberikan nilai tambah dari terhadap keseluruhan total portofolio nasabah, uh, keseluruhan hasil investasi dari portofolio nasabah itu sendiri. So, makanya kami cukup mengencourage apa namanya agar nasabah untuk masuk ke beberapa untuk ke fund-fund syariah memang punya akses ke luar negeri seperti itu. Nah, kayaknya udah banyak pertanyaan nih Mas. Oh ya, Ya, kayaknya kita mulai sesi aja ya, sesi tanya jawab nih. Ini hmm, ada yang nanya nih, bagaimana keuntungan dan risiko dari RDS Greater China ini? Kan tadi udah ya, jelasin ya, uh, keuntungannya. Nah, terus kalau risikonya kayak gimana? Pasti kan setiap investasi itu ada risikonya ya. betul. Ya resiko saya coba bahas keuntungannya juga ya kan. Satu hal juga adalah dengan memiliki reksadana syariah ini fund-nya kan fund currency-nya dalam mata uang US dollar ya, ya kan. Kalau kita lihat kan sebenarnya rupiah itu seringkali melemah terhadap US dollar gitu. Jadi dengan berinvestasi di syariah Greater China sebenarnya ini menurut saya sih eh, juga mendiversifikasi secara mata uang juga gitu kan. Jadi kalau misalnya rupiah melemah kan sebenarnya kan apa namanya kita dapat untung gitu sih ya kan. Jadi sebenarnya dengan adanya ini apa namanya tentunya ya apa uh, nasabah bisa mendiversifikasi dari sisi mata uang juga. Lalu apa namanya uh, risikonya apa? Ya risiko umum yang dihadapi oleh nasabah ketika berinvestasi saham ya kan. Naik turun lah ya kan berkurangnya nilai aktiva bersih seperti itu. Plus memang karena ini dalam mata uang US dollar dan investasinya kan ke China, Hong Kong apa segala macam gitu kan. Nah, apa namanya tentunya memang ada risiko dari currency risk-nya itu sendiri karena memang ada perbedaan risiko dari mata uang dari fund-nya ke negara tujuan investasinya. Itu mungkin apa namanya tambahan risiko. Oh, iya. Terus ini ada yang nanya nih dari Andi Greyko. Benefit dan produk ini dibanding RD yang ada apa? Terus BK-nya apa? Harus di LN. Pembayaran redemption-nya P plus berapa? Katanya gitu. Ya kalau sorry bisa diulang pertanyaannya? Benefit dan produk ini dibanding RD yang ada apa? Terus BK-nya Hmm, apa harus di luar negeri? Ada pembayaran redemption P plus berapa kan? Ini mungkin kayak saham ya. ada hari. Iya, apa namanya? Untuk benefitnya ya seperti tadi saya bilang bahwa benefitnya nasabah bisa mendiversifikasi investasinya secara luas seperti itu sih ya kan. Bisa mendiversifikasi secara luas ya kan. Dan juga memiliki akses ke market yang relatifly lagi oke-okenya sih kalau menurut kita ya karena ya apa namanya pilihan-pilihan sahamnya kalau kita lihat saham-saham yang memang akan dimanfaatkan dari new economy di China seperti itu. Tadi sorry tambahnya apa tadi pertanyaannya satu lagi? Apa sih? Pembayaran redemption T plus berapa? Ya Apa ya? sesuai peraturan reksadana maksimum pembayaran redemption itu kan T+7 ya. Itu. Terus dari Adam Givari 77. Bagaimana dengan pajaknya?
apakah tidak bayar pajak lagi waktu redeem seperti Kalau halnya reksadana kan ke nasabah, iya. Kalau reksadana ke nasabah itu kan tidak kena pajak lagi kan? Ya, sorry, ini tadi bisa apa namanya seharusnya kita bahas di awal nih. Saya oh lupa ya, tadi. Jadi reksadana itu kan yang bayar pajaknya itu udah adalah ya reksadana. Kalau untuk pajak segala macam itu yang dikenakan di level reksadana. Jadi ketika nasabah misalnya Anda untung awalnya invest 100 juta, lalu Anda cairkan dapat keuntungan 20 juta, jadi ya 120 juta gitu kan. Ya, apa namanya? Pajaknya udah nggak kena ke nasabahnya karena pajaknya sudah kena di level reksadananya. Kalau nasabahnya dikenakan pajak lagi, misalnya pajak capital gain, pajak dividen itu kan, ya berarti double charging dong, gitu kan. Jadi untuk ke nasabah tidak ada tambahan untuk apa namanya untuk redemption apa pajaknya ya sudah bersih lah ke nasabah itu udah bersih. oke. Terus ini ada lagi mas, bobot tiap saham maksimalnya berapa? Terus bobot tiap negara dijaga maks di berapa? Di sektoral maks berapa katanya? Ya kalau untuk apa namanya bobot negaranya itu apa namanya tidak tidak ada maksimal ya ya kan. Jadi kalau menurut saya jadi sorry tidak ada maksimalnya untuk bobot negaranya. Cuman memang bobot terbesar itu yang tentunya di China gitu sih. Sebentar saya coba ini ya kan. Bobot terbesar masih di China ya kan, kurang lebih 50% lebih ya kan. Hong Kong itu kurang lebih 20% Taiwan itu kurang lebih 18 apa namanya saat ini ya itu kurang lebih sekitar bisa dikatakan Hong Kong 20, China kurang lebih 18%, sisanya mungkin cash gitu. Jadi untuk bobot negara sih tidak ada batasan sih. Oke, Oke. next pertanyaannya. Nextnya nih, benchmark yang dipakai apa mas? Sekarang bobot top 5-nya di mana? Kalau invest Iya, pakai kalau mata ya uang, oh ya, apa namanya indeksnya itu MSCI Greater China Index ya. Itu jadi apa namanya itu apa namanya sorry S&P Greater China ya kan S&P Dow Jones Greater China Index ya kan ya, itu indeks acuannya tadi sorry pertanyaannya kedua apa eh, sekarang bobot top lima 5-nya saham apa? terbesar Oh iya, ya beberapa bobot top 5-nya ada Taiwan Semiconductor, Tencent, Alibaba, Meituan Dianping, uh, nah ada juga JD.com ya kan apa itu mungkin kalau udah pernah dengar lah kalau Taiwan Semiconductor Manufacturing gitu kan. Taiwan Semiconductor Manufacturing itu produsen chip ya kan. Produsen chip di Taiwan yang dimana dipakai oleh berbagai apa namanya peripheral. Mas handphonenya pakai apa? iPhone. ya, Handphonenya pakai apa? Pasti ya mungkin oke, iPhone ya, mungkin iya, ya. ya kan. Hampir seluruh iPhone itu chipsnya yang memproduksi adalah Taiwan Semiconductor itu. Lalu ada Meituan Dianping. Wah perusahaan apa nih ya kan? Tadi kalau Alibaba, Tencent, jadi mungkin kedengaran kan, ya kan? Ada Meituan Dianping. Tianping ini perusahaan seperti Gojek di Indonesia. Hmm, Gitu. Itu apa namanya cukup besar di sana dan memang itu layanan food service ya kan dan memang cukup besar sih di sana cukup besar growth-nya bagus banget ya kan itu dan dia ya salah satu market leader di apa namanya di China terutama dan itu dalam beberapa dari sejak sahamnya diluncurkan itu apa namanya kinerjanya cukup bagus sih salah satunya yang Meituan Dianping itu
memang salah satu jagoan kita untuk diinvestasikan juga. Selain Alibaba, tentunya Alibaba udah pasti ya, apa namanya, Tencent, lalu tadi ada juga Taiwan Semiconductor, ya kan. Lalu ada yang bilang kenapa Baidu? Baidu udah nggak syariah lagi sekarang. Oh Baru itu kita keluarkan dari daftar aktif syariah. Kan ada kalau nggak salah Baidu itu kalau nggak salah Google-nya China kalau nggak salah, ya kan. Baidu itu udah baru kita keluarkan. Gitu. oke. Next nih Mas, ada bisa beli di mana Pak dan minimum berapa dolar katanya? Ya, fund ini bisa dibeli melalui salah satu agen kita, selling agent kita di Bank Standard Chartered, ya kan. Nah, berapa besar ini gede untuk apa namanya untuk minimum investasinya. Tapi ini karena memang peraturan. Jadi Oh ya, POJK 33 2019 apa namanya mengatur agar minimal investasi bagi reksadana syariah yang untuk berinvestasi ke luar negeri itu ada minimum 10.000 US dollar. oh. Memang udah aturannya minimal segitu ya. Udah memang ada Udah berapa ya? aturannya seperti itu. Terus ada berapa jumlah aumnya sekarang? Harga NAB per unitnya Uh, berapa? Kalau untuk jumlah AUM-nya kurang lebih 1,9 juta US dollar. Waduh, Jadi baru beberapa minggu kita luncurkan, ya kan. Diluncurkan baru 15 Juni kemarin 2020, ya kan. Animonya cukup banyak, ya kan, karena melihat memang mungkin banyak yang melihat bahwa COVID di China kan sudah selesai ya. hmm. Ya maksudnya masih ada sih kasus, cuman kan Katanya mereka ada takut gelombang sudah, kedua katanya. masih takut ada gelombang kedua. Tapi kemarin kan Beijing itu ternyata sudah bisa men-timing, apa namanya menang, bisa apa namanya men-timing ininya, apa namanya penyebaran di di Beijing. Jadi kasusnya juga udah mulai turun lagi, ya kan, meskipun kemarin memang di Wuhan juga di retest ulang lagi tuh 11 juta warganya di Wuhan gitu. Tapi Oh, kan kalau kita lihat sih sebenarnya relatively marketnya juga cukup bagus. Sudah mulai perlahan-lahan memang ya apa namanya sudah lebih terkendali, ya kan. Ini kita luncur 15 Juni 2020 dan AUM-nya kurang lebih 1,9 juta US dollar. oke nih Mas, waktunya udah kayaknya sebentar lagi, sekitar 5 menit lagi nih. Mungkin Boleh, ada boleh. yang mau disampaikan atau mau di closing statementnya nih Mas? Closing kali ya, closing statement Ya, kali ya. Ya, uh, terkait dengan reksadana syariah yang berbasis di luar negeri, ya kan. Ini semata-mata memang kami dari Spring memberikan penawaran produk ini kepada nasabah secara cukup luas, gitu kan, agar memang nasabah bisa bisa mendiversifikasi investasinya secara lebih luas. Karena memang theoretically memang harus dilakukan seperti itu dan memang sudah ada buktinya juga bahwa dengan mendiversifikasi tidak hanya portofolio kita tidak hanya kita bisa melakukan apa namanya meminimal risiko, tapi di satu sisi juga sebenarnya kita memaksimalkan portofolio kita dengan mendiversifikasi seperti itu. Kenapa kami memilih Greater China, ya kan? Greater China karena seperti saya bilang tadi, China itu sedang merubah ekonominya menjadi new economy, ya kan? Dan akan banyak sebenarnya potensi-potensi investasi di pasar modal dan tentunya akan memberikan nilai tambah terhadap uh, portofolio nasabah jika kita bisa berinvestasi ke luar negeri seperti itu. Dan tentunya juga negara-negara di Greater China. Lalu dari sisi aspeknya juga uh, as, tentunya aspek syariahnya kita akan sangat kami jaga, ya kan. Ada Dewan Pengawas Syariah di kita, ya kan, dan kita juga diaudit sama OJK, jadi tidak perlu khawatir karena beberapa kali kita sempat, ya kan, memang tahu saham syariah di luar negeri itu gimana gitu kan, ya oh, kan? ya. Jadi
ya kan gimana taunya kalau di Indonesia ada OJK yang nentuin. Kalau kita gimana? Kalau kalau kita memang sudah ada daftarnya, diperbarui 3 bulan, itu kita kerjasama sama apa namanya penyedia indeks di luar yang memberikan universe-nya, dan di situ bisa ada pilihan-pilihannya, ya kan? Sehingga untuk investasi ke saham non syariah itu sebenarnya sangat bisa kita sangat minimalisir. Gitu. Tidak hanya di kami, dan daftar tersebut kita kirim juga ke bank kastedian. Jadi kalau ada bank kastedian yang bank kastedian juga akan ikut jagain nih, ya kan, kalau ada investasi yang tidak sesuai syariah itu juga tidak bisa dilakukan. Gitu. Jadi dari sisi aspek syariahnya sendiri masih cukup apa namanya cukup ketat kami jaga, ya kan, dan memang kami juga sudah memilihkan saham-saham dan juga market yang kurang lebih dalam beberapa tahun ke depan paling tidak bisa memberikan return yang jauh lebih maksimal seperti itu. Gitu Mas Sofyan. Oke, Mas. Terima kasih sekali, ini banyak banget infonya yang Ya, sangat bermanfaat. sama-sama. Biasanya kita kan bahas reksadana biasa aja gitu kan. Kita ada tema menarik ya, Betul, reksadana offshore. Teman-teman banyak yang belum ya kan? tahu. Betul, ya kan. Jadi memang reksadana offshore itu cukup jarang, ya kan. Tapi kalau kalau kita lihat sih sebenarnya animo masyarakat juga cukup tinggi untuk agar bisa nasabahnya juga mendiversifikasi portfolionya itu sendiri. Sekali lagi thank you untuk pasar modal syariah. Oke. Oke, ada lagi yang mau disampaikan Mas nih? Menit-menit terakhir. Kalau dari saya sih cukup Endorse promosi. Ya, untuk bagi teman-teman yang ingin berinvestasi di Eastspring Syariah Greater China Equity, salah satu selling agent kami yaitu Standard Chartered Bank. Jadi tinggal datang aja ke cabangnya situ, lalu bisa langsung minta apa namanya formulir untuk membeli Eastspring Syariah Greater China Equity Fund seperti itu. Mumpung di satu sisi marketnya kan lagi turun apa segala macam, mumpung lagi murah sebenarnya, mumpung apa namanya kondisi